Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Widih, keren. Kita rame-ramein lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton di tetangga-tetangga kami yang sudah di jam 10:30 ini. Luar biasa ya. Udara hari ini lagi hujan. Makanya pakai gini nih, anget. Pengennya anget gitu bawaannya tuh hari ini. Ini air minumku juga lagi hangat nih hari ini nih. Oh iya, bukannya rusak ya dispenser depannya anget? Enggak. Oh aman. Aman. Iya enak banget. Idih sebel. Mau coba? Boleh, seanget apa? Ya enggak hangat-hangat amat sih, cuma lumayan lah. Oh ya benar, Ya kan? hangat. Angetnya sepaham nih. Hangatnya sepaham. Maksudnya gimana tuh nggak sepaham? Iya kan kita kan ada nggak sepahamnya juga ya sering gitu kan sebagai pasangan kan kita juga banyak nggak sepahamnya gitu. Ya. Lagi-lagi kalau yang akan kita obrolin dari kemarin kita mulai sampai detik ini kan pasti adalah soal nggak cuman kebaikannya aja ya, tapi kayak ya itu kesalahpahaman yang terjadi itu kan juga karena kita beda POV ya. Ya karena laki-laki dan perempuan kan seperti yang di episode sebelumnya sudah aku jelaskan kalau kita tuh punya point of view masing-masing, cara berpikirnya masing-masing, laki-laki dan perempuan. Cuman memang kadang ketika sudah menikah itu tuh maunya point of view-nya kita yang diturutin tanpa kita sadar maupun kitanya sadar. Nah POV itu kan juga macam-macam ya. Kayak karena kan misalnya masing-masing dari kami itu kan punya role yang banyak sekali gitu di rumah deh gitu. Kayak biasanya aku suka ngobrol sama Kak Nina nih Kicio. Itu kan adalah beliau adalah wellness coachku gitu ya, yang sering nanyain gitu biar ingat-ingat juga gitu aku sebagai Anka Tama tuh ada berapa role sih sebenarnya di hidup lo gitu. Kayak aku sebagai misalnya aku sebagai istri kamu, sebagai ibunya Kion, sebagai di rumah gitu yang mempekerjakan Mas Eko, Mbak Iyam gitu. Berarti kan sebagai atasan gitu ya di rumah. Belum lagi banyak lah gitu yang di luar aku sebagai ya udah pasti anak gitu kan dari Aki Muti. Aku juga seorang ipar, aku juga seorang menantu. Anka yang di versi 2024 sampai di 2024 ini tuh ada 23 role. Wih, masa? Ya role. Banyak juga ya. Banyak gitu. Jadi kamu juga kalau kamu hitung-hitung kamu beredel juga pasti banyak deh. Sepertinya sih gitu ya, cuman daripada dihitung ya udahlah diikhlasin aja. Iya, tapi ternyata Dan dijalanin aja. yang paling bikin kita gampang tersulut egonya masing-masing mungkin karena aku adalah si anak tunggal. Widih. Boleh dikasih aplaus dulu nih, luar biasa dia. Dia sudah ngeset dia ternyata dia. Iya dong. Ini kayak ternyata segini paling enak, cuma meskipun aku masih agak tengeng gini ya, tapi bolehlah gitu. Iya, aku anak tunggal gitu. Yang katanya kalau anak tunggal itu kan, wah udah pasti deh anak tunggal tuh manja. Udah pasti dia egois karena dia gak bisa berbagi. Udah pasti deh dia itu apalagi ya, duh enak deh pasti dia tuh apa dibolehin deh. Stereotipnya seperti itu ya. Anak tunggal tuh ya karena tidak ada saudara yang lain. Terus juga ya tinggal sendiri hanya bertiga dengan orang tuanya. Ya otomatis rasa cinta, rasa sayang, rasa perhatian tuh ya dicurahkan ya ke satu anak. Kalau dari point of view aku ya yang berempat bersaudara gitu. Jadi ngeliat anak tunggal tuh sudah pasti ngeliatnya ya iyalah mau dikemanain lagi tuh rasa kasih sayang kalau nggak cuma dipol-polin ke satu anak. Kalau di aku kan misalnya berempat tuh ya udah dibagi ke kakak, dibagi ke dua adik gitu ya. Nggak cuma ngomongin masalah kasih sayang, ngomongin uang jajan pun juga itu sudah pasti dibagi-bagi gitu. Iya, kamu ngalamin itu ya soalnya. Iyalah kayak pasti. Nggak masuk tuh kayak waktu awal-awal nikah terus kami makan bareng-bareng tuh. Ya kamu kan pernah cerita lah gitu, makan apa tuh dibagi 4 gitu. Aku ya dibagi 3 ya sama orang tuaku gitu. Gitu kan. Dibagi-baginya gitu. Dan belum lagi sebagai anak tunggal juga kan aku juga bukan si anak tunggal yang seperti pada umumnya gitu loh, paham gak sih? Seperti apa emang pada umumnya Iya kan memang katanya, stereotipnya kan semuanya dikasih, iya, semuanya diturutin. Nah kalau kamu tuh dari point of view kamu, kalau kita flashback di zaman ketika kamu masih
SD, SMP, SMA ya lebih banyak kayaknya masa-masa teenager kayaknya ya. Iya kalau dulu kan alhamdulillah kita berkecukupan ya gitu. Maksudnya alhamdulillah itu aja dulu gitu cukup. Dulu semuanya cukup lah gitu hidupnya. Serba ada lah, serba nyaman. Serba ada ya, bahkan Ya. lebih tepatnya serba ada, serba nyaman tuh itu era-era aku ya zaman dulu lahir di Swiss, tinggal di sana 8 tahun. Balik ke sini tahun 95 gitu. Harusnya aku 2 SD tapi jadi kelas 1 SD. Jadi banyak banget gitu adaptasinya si anak tunggal ini yang kebetulan kenapa aku bilang bukan seperti anak tunggal biasa karena mungkin karena ada tegasnya dari Mod kali ya gitu. Gue manggil nyokap gue Mod yang sampai sekarang justru gue syukuri gitu. Beliau tuh disiplin banget, terus membuat jadi ngedidik anak tunggal itu tipikal yang kayak justru karena kamu anak tunggal ini adalah sebuah apa ya, tunggal fighter begitu. Apakah didikan itu memang karena kalian waktu itu kan sempat tinggal di Swiss berapa lama tuh waktu itu? Iya dari aku lahir sampai 8 tahun. Oke, lama juga ya ternyata. Ya sekion ya. Sekion. Bener, sampai seumur sekian sekarang. Aku sekion tuh nggak ada tuh kepikiran mau ke Swiss tuh ya, kita ngejogrok aja di Ciledug kita. Iya. Lucu-lucu. Kayak kalau zaman-zaman obrolan babi bu di awal-awal kita pernah deh kita bahas, intinya kita tuh akhirnya ketemunya di tengah gitu loh. Kayak momen-momen 2006 tuh aku lagi sulit-sulitnya deh. Jadi abis ekonomi, ini kita ngomongin ekonomi nih. Iya gitu. Jadi ekonomi keluarga nih ya. Iya, kan kebayang gak, jadi aku si anak tunggal di tempatnya tuh nggak kayak anak tunggal biasa ya dari udah, maksudnya dari zaman kita alhamdulillah masih mau apa juga ada itu gitu. Itu tuh dari dulu juga aku sempet TK di sana berangkat tuh sendiri naik bus gitu. Jadi bukan yang diantar gitu, enggak juga di sana juga gitu juga di transportasi umum ya. Iya. Ya walaupun transportasi umumnya nggak sama kayak dengan ada di sini ya. Iya tapi tetap aja itu kan maksudnya kalau dipikir-pikir kelegowoan hati orang tua lo bisa ngebiarin anak TK disuruh naik bus gitu di tetap aja public area gitu loh. Apapun bisa terjadi, cuman ya Mod lagi kayak bisa gitu, dan bisa memang. Jadi gue selalu percaya ketika selalu nih gue ada nih kan kayak was-was pertama kali naik bus, pertama kali naik kereta, pertama kali ngapain juga pasti was-was lah ya gitu. Jadi tapi karena gue selalu inget ketika setiap was-was terus habis itu Mod selalu bilang bisa kok, pasti bisa deh. Itu nggak pernah yang kayak mentalnya di yupi-yupiin gitu loh aku. Tapi giliran untuk perihal misal affection juga dapet gitu. Tahu sendiri Muti kan touchy juga, peluk hangat gitu juga, bukan yang keras sama sekali gitu. Enggak, tapi when it comes to kayak ibaratnya gue ke dunia luar itu dia sangat membangun kayak kemandirian aku gitu. Harus bisa gitu. Bisa kok. Itu kan cuma mungkin diucapnya cuma agar terdengarnya lebih mudah di aku, agar kayak ya lo sebagai perempuan lo harus bisa. Oke. Gitu. Oke, berarti kan itu ketika di Swiss Mod tuh sudah memang segitu encouraging. Ya, menyemangati kamu, mengajarkan kamu untuk mandiri gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di sini kan dienakin. Situasinya kan udah berbeda nih. Transportasi umum tentunya jelas berbeda. Betul. Gitu ya. Karena dari ini tingkat keamanan sayangnya ya. Bus di sana dengan bus di sini, ya mungkin bus di sini zaman-zaman tahun waktu itu ya Kopaja, Metro Mini gitu ya. Dan aku naik. Nah makanya gitu kan. Ada perbedaan nggak sih ketika memang situasi dan kondisinya sudah berbeda ya dengan negara maju dan juga negara berkembang kayak kita? Iya ya, dibilang jet lag juga sih, pantesan. Maksudnya ya banyak yang berkata wah jet lag juga sih lo maksudnya dari negara yang penuh keteraturan gitu menjadi yang bisa ya diatur ya. Kayak karena kita aja meragukan diri kita sendiri ya, apakah kita di sini bisa diatur apa enggak. Cuman semuanya berusaha at least gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke segi keamanan apa ya nggak bakal berangkat lah aku dari rumah, Mbak. Cuman Muti lebih ke kondisinya begini, apapun itu ya kalau lo masih mau sekolah ya usaha deh, nggak bisa. Pokoknya jatah duit lo, saya waktu itu 15.000 itu aku harus dari Bintaro. Ini 15.000 nih kelas berapa nih?
Ini lagi zaman susahnya, ini udah fast forward ke 2006 ya. 2006 berarti Iya. sudah kuliah? Udah belum Belum, dong, masih SMA kelas SMA. 2. Oh. SMA kelas 2 itu kan momen dimana di umur 16 tahun aku dipertanyakan akan kerja apa. Bukan kerja yang pas nanti umur kerja ya. Di detik 16 tahun itu. Kelas 2 SMA tuh ya? Ada rencana kerja apa nih? Kerja apa ya? Gitu. Makanya kayak ya kan dulu Muti mah 16 tahun udah kerja, cari-cari aja apa kayak gitu. Yang Teteh suka aja gitu. Kan Teteh mau jadi penyiar gitu. Coba cari dong di radio-radio. Kebetulan sahabat aku, Safira Gita Anissa, yang duluan jadi Trax Ambassador yang akhirnya mengajak aku, itu udah duluan nyemplung. Jadi ada channelnya lah. Terkoneksinya dari situ ya. Iya, udah lah nih kan, keterima jadi Trax Ambassador. Itu di situ kan, wah kebayang gak, 2 SMA, aku waktu itu di BSD SMA-nya, terus aku harus ke Sarinah Tamrin. Itu naik apa Bu kalau boleh tahu Bu? Pokoknya cuma ada 15.000, 20.000 lah dikasihnya. Itu tuh, nah ini ya, alhamdulillah aku punya sahabat-sahabat cowok yang baik-baik sekali ya gitu. Ada Odi, ada Aping, ada Erik, banyak deh gitu zaman SMA yang suka ngantar aku ke ini terminal bus. Terus habis itu aku naik Trans BSD, harganya 10.000. Oke. Dari situ turun Ratu Plaza 2.000 naik Kopaja nyampe Sarinah. Pokoknya bisa deh ngantornya. Balik ya dari Sarinah ke Blok M 2.000 naik Kopaja. Terus habis itu nyambung ke yang Bintaro. Oh dari Blok M tuh ada yang 19, terus 2.000 sampai Bintaro. Wow. Keren. BSD ke Sarinah. Iya, Sarinah Bintaro. Sarinah Bintaro. Iya. Itu muka agak abu-abu Bu. Makanya abu-abu. Perjalanannya panjang banget. Dari BSD aja sampai ke terminal mana itu? Ini di apa ya? Taman Jajan. Terminal di BSD, terminal bus. Iya, terminalnya si Trans BSD. Oh wow. Iya, Oke, aku nggak tahu kan di BSD itu ada Trans. Oh, ada. dari Trans BSD itu langsung sampai ke Sarinah. Ratu Plaza. Oh, Ratu Plaza Dari dari naik Kopaja. Oh. Atau 640 dulu. Kayak 19 atau 640. Dulu Transjakarta tuh belum ada ya? Ada. Tapi belum tapi harganya sebanyak sekarang. Harganya 3.500. Ingat aku punya berapa? 20.000. Jadi gimana deh caranya? Bisa 1.000 buat jajan otak-otak. Jadi kebayang ya. Udah ngembang abu-abu. Makanya otak-otak di halte Sarinah biasanya. Oh, di Sarinah. Yang paling enak yang di situ. Yang bulat-bulat ya aku suka bawain, ingat ya? Iya. Bumbu kacang. Duh, kasihan nih hidupnya ya. Lucu-lucu, seru tau. Luar biasa ya. Tapi memang That's my favorite part lagi ternyata. Emang harus begitu ya, hidup tuh emang bener-bener harus ada dari ngerintis dari bawah, ngerintis dari yang bener-bener gak ada, dari yang kita gak enak punya, dulu kali hidupnya gitu. ya, yang ngeliat kita gitu. Walaupun kelihatannya mungkin dari sudut pandang orang luar, hidup kita tuh serba ada, serba nggak kekurangan, tapi ternyata ya ada strugglingnya juga. Iya, tapi ternyata selalu dicukupi juga sama YME lagi-lagi gitu. Jadi nggak pernah ada ketakutan yang berarti gitu ketika ya namanya hidup ya ups and down lah gitu. Kayak aku juga sering cerita di rapot bahwa ya kita kebetulan lucunya mantan-mantan orkai gitu bersatu, tapi akhirnya dipersatukannya dengan kondisi yang lagi di tengah struggle. Tapi kita bisa akhirnya berjuang sampai detik ini untuk diri kita sendiri. Menarik ini anak-anak orang kaya. Aduh, tapi lucunya itu berpapasan sama Baba di kehidupan yang kalau kita lihat ya itu di zaman-zaman aku lagi susah di 2006. Nah, zet. Ini kita kembali lagi ke masa lalu. Kalau Baba itu kebalikannya gue gitu. Iya. Ya kehidupanku pada saat 2006 itu berarti aku dari kamu kecil susah dulu justru. Oh, dari kecil memang susah. Dari kecil memang hidup kami berempat bersaudara. Jadi perbedaannya dengan Anka anak tunggal, gue tuh berempat bersaudara. Gue tuh anak kedua, kakak gue perempuan, abis gue tuh adik gue perempuan namanya SK. Terus setelah itu adik gue lagi namanya Eksa. Jadi selang-seling. Jadi dia kakak laki-laki pertama. Kakak laki-laki pertama. Tapi anak kedua. Dengan tanggung jawab anak pertama. Ya jadi tanggung jawab ya. Kalau misalnya jadi anak kedua tuh punya kakaknya perempuan gitu. Tetap
yang dimintain pertanggungjawaban, yang mintain tanggung jawab untuk anggota keluarga lainnya adalah ya anak laki-laki yang pertama itu, walaupun dia anak kedua. Misal sebagai peran nih, itu kamu suka disuruh apa gitu kalau di rumah? Karena aku nggak tahu ya, kan kalau anak tunggal ya apa aku yang disuruh gitu. Ya banyak hal ya, nggak cuma ngomongin masalah beli garam ke warung, itu kan paling sering ya. Itu masalah domestik paling kecil ya? Paling kecil lah, beli apa lah, beli terasi lah atau apa. Ya hal-hal yang paling aku ingat sih memang terutama papa ya selalu nasehatinku ketika dari kecil tuh kamu tuh penggantinya papa, kamu tuh harus jaga kakak kamu, adik-adik kamu, gitu. Jadi dari kecil tuh dari zaman umur mungkin kayak Kion gitu kali ya, dari TK gitu tuh selalu sampai besar tuh selalu dinasehatin hal yang sama. Oh, pantes kantong mata udah hitam ya. Pantes kayaknya beban berat banget ya. Ternyata memang ya berat. Memang berat. Berat lah. Walaupun gak dititipin juga berat, Pak. Berat. Gitu. Iya, gak usah dititipin aja berat. Iya. Gitu. Akhirnya bikin kamu menjadi misalnya terus ini tipikal yang nganter jemput adik dan kakak semua dan ibu dan wah banyak deh gitu. Ya karena kan tanggung jawabnya begitu, Bib. Iya, ada momen ini kan, soalnya momen kamu tuh zaman-zaman berarti kalau 2006 kan SMA kelas 2. Nah, yang tadi balik lagi ya. Momen ketika kamu dari susah lama-lama kamu finansialnya membaik, alhamdulillah. Alhamdulillah keluarga membaik ya ekonominya. Nah, lucu pas kemarin kita tanya, berarti pas 2006 aku lagi susah-susah aja, dia lagi enak-enaknya. Jadi di situ ternyata apa nge-cross gitu ya. Crossnya di situ tuh kayak gitu kali ya. Cuman maksudnya jadinya ketemu malah karena kalau nggak ada cross path itu ya nggak ada yang bikin kita nyambung lah. Mau ngomongin apa juga kayak beda loh sama gue. Kalau ini kan kita bersama-sama merasakan susah gitu. Iya gitu. Ngerasain susahnya sama walaupun dengan beda situasi dan kondisinya beda ya. Tapi memang ya itulah hidup ya gitu. Kan masa mau susah mulu, masa mau senang mulu. Iya, ternyata gitu. pasti cari-cari. Misalkan kita alhamdulillah dalam on the way ke 9 tahun pernikahan ini, insya Allah akhir Desember gitu ya, kayak emang aku nggak bilang kita berhenti ujiannya di awal, cuman ujian di awal kan berat banget ya. 2 putaran tuh kayak pilkada ya. Adalah gitu, badai-badai gemets gitu tuh ada banget. Jadi ternyata kita masih dikuatin juga karena ya mental kitanya juga dari zaman cilik nih, meskipun sebagai anak tunggal dan anak kedua tapi dia rasanya seperti kakak laki-laki pertama bagaimanapun, itu jadinya ada bekal mental nih yang lumayan ya. Resilient kalau katanya. Lumayan ya. Tapi memang resilient itu penting untuk semua orang sih. Di kondisi apapun, dalam situasi ekonomi atau dalam situasi hidup apapun ya benar-benar kita tuh harus punya mental yang tangguh. Udah jatuh bangkit lagi gitu. Iya, itu part tersusah kan. Part paling susah. Gagal terus habis itu ya udah yang diresepin gagalnya gitu. Padahal kan sebenarnya di balik kegagalan itu kan ya nggak mungkin lah lo nggak diajarin sesuatu. Lu mau lihat itu nggak gitu. Ya susah, walaupun memang susah ya. Memang kan pada prosesnya ketika kita gagal tuh kan butuh waktu untuk menerima, butuh waktu untuk bete, mungkin marah, sedih, campur aduk, ya kan? Ya tinggal dibalikin lagi ke orangnya. Ya ujung-ujungnya pasti kan ya udahlah, akan terima, akan ikhlas. Cuman kalau yang enggak ya susah juga. Nah makanya ketika kita tadi ada kamu dari fase dari enak ke yang prihatin, aku dari yang prihatin ke yang lumayan enak, ya siklus hidupnya, ya momen-momen yang itu ya memang harus di ujung-ujungnya disyukuri juga. Terus juga dilihat momen lagi ketika lagi nggak enak, ketika lagi enak jadinya nggak yang berlebihan efeknya. Ketika kita lagi enak kita nggak berlebihan, ketika kita lagi prihatin ya udah gitu. Benar, karena kayak bolak-balik udah yang kayak susah seneng kayak exercise gitu kan rasanya semuanya. Jadi apa yang kita rasain sebagai manusianya tuh levelnya kayak intinya kayak pernah sakit yang levelnya level 2 gitu. Kan artinya pas kena sakit yang level 2 lagi kan udah baal tuh. Kayak iya gue bisa naik nih ke level 3. Jadi setelah di exercise terus gitu rasa
beberapa kali gagal tapi harus bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jadinya kan itu tuh si resistance levelnya tuh jadi lebih lagi kan. Di situ serunya, menariknya ternyata ketika udah ngerti konsep itu. Jadi ketika dapat ujian lagi nih kayak oke, ujian emang akan ada, sampai kita juga modai juga pasti akan ada gitu. Jadi nggak ada pilihan selain hadapi, dan ini bukan cuman ini exercise untuk diri lu sendiri sih gitu. Ya kayak di 2024 inilah kayaknya aku yakin banyak orang yang merasakan hal yang lumayan banyak challenge-nya ya di 2024 ini, karena gue merasa demikian. Soalnya nggak tahu ya apa gue doang, apa banyak orang di luar sana yang di tahun ini memang lagi di unboxing ya. Luar biasa, lagi bener-bener challenge banget. Bener-bener kita diminta untuk bersabar dan lebih bekerja keras. Nggak tahu ya apa gue doang, apa ke lu juga yang nonton. Iya, emang lagi berat aja kali ya. Akhir tahun namanya juga kan, nggak tahu ya, berasa aja aku tuh mau menuju akhir tahun tuh pasti rasanya berat di aku, karena itu kan kayak di otak aku aja gitu kali ya. Itu tuh seperti apa nih, ending 2024 itu kan resume apa aja yang udah lo lakuin di 2024 gitu. Endingnya tuh baik atau buruk ya gitu. Tadinya aku mikirnya mau kayak gitu, cuman kita biarin open ending aja lah. Soalnya ternyata kalau kita mikir kebanyakan gitu ya, maksudnya bakal gimana ya gitu, akhir 2024 bakal menyenangkan atau enggak, itu kan kita masih belum tahu yang apa yang dipikirin. Jadi lebih ke menyenangkan lah, pokoknya berprasangka baik aja sekarang. Sama YME nggak ada lagi, karena itulah Allah udah paling tahu lah ya yang terbaik buat kita. Jadi apapun misalnya ntar tiba-tiba kayak kok gini sih, lah emang harus gini dulu aja, serahin gitu aja ke Allah udah gitu. Kita mah memang akan mengalami fasenya nggak enak, cuman kalau misalnya dibalikin lagi ya udahlah gitu, apa ikhlas. Walaupun ikhlas itu berat ya, susah ya, tapi kalau lu mau pundung, mau juga ngomel, mau yang marah, kalau kondisinya juga lagi prihatin ya prihatin aja, mau gimana, tapi tetap usaha, tetap ikhtiar tawakalnya itu tetap dikencengin. Bener. Tetap kerja, tetap gerak. Cara-caranya kan sudah dikasih tahu ya gimana ya. Tinggal kitanya mau atau enggak gitu sih.